Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andi Grayson Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 27 Desember 2023. Di perdagangan hari ini itu cuma dapat news untuk 2 years note auction. Ini surat lelang ya teman-teman. Lelang, dan datanya sudah kita dapetin di jam 1 pagi tadi. Menurut saya sih event dari kalender ekonomi itu nggak terlalu gimana-gimana ya teman-teman. Biasa aja, sepertinya di akhir tahun ini berusaha untuk memberikan data-data yang tenang-tenang aja. Nggak terlalu banyak data-data yang penting seperti data inflasi, kemudian GDP dan lain sebagainya ya teman-teman. Jadi data-datanya data-data yang menurut saya ringan-ringan lah di minggu ini. Jadi mungkin nggak akan terlalu memberikan impact terhadap market. Sementara dari beberapa negara masih dalam posisi holiday, dari market forex udah mulai aktif ya. Tadi aku perhatikan pergerakan US dollar udah mulai ada pergerakan. Begitu juga dengan market komoditi yang lain, teman-teman. Jadi mungkin akan ada beberapa hari kerja lagi ya di market setelah libur Natal kemarin. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan dari analis yang ada di CryptoCon, teman-teman. CryptoCon saat ini melihat posisi dari Bitcoin ini sudah mulai atau mendekati fase-fase korektif. Ya, LMACD menambahkan lapisan konfirmasi lain dengan persilangan tren mid-top siklus menurun. Jadi, jika ini bukan cycle top, mengapa ini penting? Posisi mid top biasanya mengalami koreksi yang cukup besar, berkisaran antara 38 sampai 52%. Ini dilihat dari historical data. Nah, ini buat teman-teman yang sedang menunggu, wah biasanya kalau Bitcoin mau bull run itu ada koreksi atau enggak. Nah, itu kalau kita lihat dari historicalnya, di Agustus 2012 ada koreksi sampai 49% ya. Ini di fase pertengahan antara pre-bull run dengan bull run. Itu memang ada koreksi. Kemudian di Juni 2016 pun juga ada koreksi sebesar 38%. Kemudian di Juni 2019 juga ada koreksi sebanyak 53%, teman-teman. Dan sekarang kita lagi berada dalam cycles yang kurang lebih mirip ya. Jadi kalau teman-teman ada yang menunggu Bitcoin koreksi, sepertinya momentum tersebut sudah dekat. Koreksi 33% dari harga tertinggi bisa saja membawa Bitcoin turun menjadi 30 ribuan. Jadi ya, kita bisa perhatikan beberapa level tersebut. Let's say bila mana nanti kita akan masuk ke fase koreksi. Jadi ini masih Bitcoin masih belum mengalami koreksi yang dalam, tapi kita antisipasi saja bila mana fase koreksi tersebut datang. Teman-teman juga sudah siap untuk melakukan akumulasi. Ingat ya, ada potensi koreksi yang terjadi itu sampai 38 ya, sampai 53%. Jadi lumayan gede potensialnya. Kalau saran saya sih, ketika teman-teman dapat harga yang bagus, teman-teman bisa melakukan akumulasi. Kemudian ini ada Maxi yang akhirnya membuat klarifikasi terkait dengan banyaknya masalah-masalah customer yang kabarnya atau rumornya itu ditutup akunnya, ataupun ada juga yang dananya dibekukan, teman-teman. Jadi ini sebenarnya berita yang cukup ngeri, dan kalau aku lihat dari komentar-komentar di Twitter itu memang sudah banyak banget. Namun dari tweet yang dilontarkan kemarin oleh Maxi, ini dia mengklarifikasi bahwa itu tidak benar. Ya, tidak benar, karena akun-akun yang kabarnya dibekukan itu hanya 1-2 orang-orang yang memang punya tujuan untuk menyebarkan informasi palsu, teman-teman. Jadi ya itu tanggapan dari Maxi sendiri. Aku sendiri nggak tahu pasti apakah memang benar atau tidak. Mungkin teman-teman yang pakai exchange Maxi bisa bantu aku bila mana teman-teman punya pengalaman kesulitan melakukan withdrawal dari exchange Maxi ke exchange yang lain. Teman-teman, ini adalah data airdrop. Airdrop free money. Wah, ini 50 project terbesar di dunia kripto yang kemarin ngasih airdrop. Yang paling banyak adalah Uniswap. Ya, dengan keuntungan investor itu sampai 6,433 juta US dollar berupa airdrop. Jadi besar banget value airdrop dari Uniswap ketika dia listing. Kemudian juga ada ApeCoin, separuh dari
Uniswap sendiri, DYDX, Arbitrum ini juga cukup gede teman-teman, Ethereum Name Service juga cukup besar, terus Internet Computer juga pernah ngasih airdrop di tahun 2021, Bong baru-baru ini 2022 juga ngasih airdrop, Celestia, kemudian Luxshare, One Inch juga pernah ngasih airdrop dengan persentase keuntungan untuk para pencari airdrop yang sangat-sangat besar. Jadi memang peluang orang dapetin cuan dari airdrop itu bisa terbilang besar ya teman-teman. Bila mana ya mereka dapat koin yang kedepannya bisa menjadi salah satu top leader. Ya itu teman-teman. Ini beberapa project yang memang ya banyak banget cuannya. Ya, banyak dari DEX teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada yang mencari airdrop atau pre-sale, mungkin teman-teman bisa pertimbangkan nih, apapun projectnya, potensinya pasti ada, potensi buat dapatin jackpot. Itu ya dari airdrop. Kemudian dari berita yang lain, pencarian tentang AI di Google itu smash atau jauh lah bisa dibilang lebih tinggi daripada Bitcoin dan juga kripto tahun ini. Teman-teman, ini menunjukkan ya data dari Google Trend ini menunjukkan bahwasanya AI bisa menjadi salah satu trigger penting untuk perkembangan ke depannya. Jadi kita sudah dapat nih gambaran umumnya. Wah, ternyata orang yang mencari pencarian di Bitcoin itu nggak terlalu gede ya, teman-teman. Kalau dibandingkan sama AI, berarti tren-tren project yang berbasiskan AI itu masih sangat-sangat menarik untuk ya 2024 nanti teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada yang punya koin-koin dengan narasi AI, big data, ya itu di keep aja menurut saya. Kalau menurut saya momentumnya masih akan sangat-sangat bagus karena masih bakalan berpeluang untuk trending. Apalagi jika mana proyek itu bisa bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan AI. Mungkin ChatGPT kah atau yang lain kah yang ada kaitannya sama AI itu bisa bisa digoreng teman-teman. Bisa menjadi salah satu sentimen yang positif. Kemudian kalau kita lihat juga dari berita yang lain ada Mongox, ini adalah exchange yang sudah 10 tahun lalu collapse. Ya, mereka baru aja mengumumkan mereka itu membagikan apa namanya pembayaran, jadi semacam pengembalian dana gitu kepada investor yang sudah investasi di project ini. Jadi dibalikin teman-teman, kabarnya sih dalam bentuk PayPal yang didominasi oleh pembayaran menggunakan Japanese yen. Ya, ini dilakukan dan dikonfirmasi oleh pengguna Reddit, teman-teman. Jadi, ya, Mongox sudah mulai melakukan yang namanya pembayaran. Jadi, dari data ini juga ditemukan bahwa tidak ada Bitcoin yang mereka jual, teman-teman. Jadi, Bitcoinnya masih mereka keep, ya, belum ada distribusi lebih lanjut. Yang dijual itu cuma koin-koin kecil, ya, yang masih sempat mereka selamatkan. Kemudian ada kontroversial baru yang datang. Baru aja Barry Silbert dan Mark Murphy resign dari Grayscale. Grayscale adalah salah satu perusahaan manajer investasi yang mana kemarin menawarkan Bitcoin ETF. Baru aja CEO-nya, foundernya itu mundur teman-teman, resign dia. Ini parah nih teman-teman. Grayscale Bitcoin ETF conversation won't happen. Jadi banyak orang yang berspekulasi kalau Bitcoin ETF ini kemungkinan tidak terjadi ya, dan mungkin akan berakibat penundaan. Tapi apapun itu masih asumsi teman-teman. Dan menurut Ki Yong Ju, ini adalah founder dari CryptoQuant ya, salah satu analis kripto, itu dia tidak berarti bahwa ETF itu tidak akan mendapatkan persetujuan. Nah, even founder daripada Grayscale dan ya itu melakukan resign ya teman-teman, itu tidak berarti kalau ETF bakalan tidak disetujui. Bisa aja ditunda, bisa aja teman-teman. Barry Silbert resign dari Grayscale sebagai chairman dan SEC decision on their spot. Jadi ya kita masih akan menunggu bagaimana keputusan kedepannya terkait dengan ETF. Jadi menjelang apa namanya approval, ada drama yang mulai muncul di market teman-teman. Kemudian BNB memimpin kenaikan ya di perdagangan hari ini. Mereka baru aja berpartner sama Royal Thai Police. Ini sentimen yang bagus untuk Binance, teman-teman, berpartner sama polisi dari Thailand. Kemudian mereka juga melakukan launchpad terbaru. Launchpad dan juga launch pool terbaru, teman-teman. Ini membuat demand atau permintaan BNB semakin meningkat. That's why kalau teman-teman perhatikan BNB harganya ngepump di perdagangan kemarin. Nah, itu karena sentimen dari beberapa news ini. Kemudian ada Justin Sun yang mengkonfirmasi melakukan withdrawal, melakukan penjualan senilai
13,8 juta US dollar, teman-teman. Di harga Ethereum di 2.239. Ya, jadi mereka jualan. Justin Sun jualan. Justin Sun pegang banyak sekali Ethereum, Shiba Inu, Curve Finance, kemudian Lido. Bukan Lido, ini WST ETH. Itu sih teman-teman dari beberapa project yang dipegang oleh Justin Sun dari 12 wallet yang dia punya. Banyak ya. Mereka itulah kebiasaan dari investor besar. Mereka nggak simpan dana mereka di satu wallet. Mereka simpan di banyak address, teman-teman, di banyak wallet. Karena memang saking banyaknya dana yang dia punya. Oke, itu teman-teman. Lalu gimana nih impact-nya terhadap pergerakan dari market? Pertama, US dollar kemarin mengalami penurunan. S&P 500 ini gerak kak ya? S&P 500 tampaknya gerak di perdagangan kemarin ya, teman-teman. Ada sedikit pergerakan. Kemudian dari gold juga mengalami kenaikan, teman-teman. Tapi Bitcoin-nya justru mengalami tren penurunan. Bitcoin ditekan sama seller. Kemudian BTC Dominance juga masih dalam posisi tertekan. Di perdagangan kemarin sebenarnya cukup mix. Ada beberapa koin yang naik, ada juga yang turun. Ya, kalau kita perhatikan koin-koin yang naik itu ada BNB kemarin ngepump karena ada sentimen launchpad dan juga launch pool. Lalu ada Litecoin agak sedikit kuat kalau kita compare sama koin yang lain. Nah, Solana udah mulai drop ya. Mulai drop, kena reject di Fibo 161,8, resistance yang cukup kuat. Kemudian ada Matic di perdagangan kemarin ngepump teman-teman, bahkan sekarang sudah menembus area resistance kisaran 0,96. Let's say kalau dia bisa closing di atas dan bertahan di atas, maka bagus banget untuk Matic. Volume perdagangan Matic satu hari kemarin itu signifikan sekali. Kayaknya ada narasi besar dari Matic. Apakah dia sudah siap untuk migrasi? Migrasi token ya, teman-teman, kan kemarin beritanya Matic mau ganti. Ya nggak tahu lah, ini masih masih menunggu teman-teman konfirmasi. Celestia di perdagangan kemarin juga koreksi, Polkadot koreksi, Shiba Inu, Habar, ya beberapa koin injektif juga koreksinya cukup dalam di perdagangan kemarin. Ini udah mulai goyang ya teman-teman market. Tapi apapun itu ada beberapa momen atau hal yang kalian harus perhatikan. Teman-teman, ini adalah bagaimana kita mengerti yang namanya Bitcoin Dominance Cycle. Ini Bitcoin Dominance, ini Bitcoin, ini altcoin. Jadi gimana pergerakan dari Bitcoin dan juga Bitcoin Dominance itu memberikan impact terhadap altcoin. Ya. Nah, contohnya nih, ketika Bitcoin-nya naik, ketika Bitcoin Dominance naik, kemudian Bitcoin naik, itu berarti sentimen negatif untuk altcoin. Ketika Bitcoin Dominance-nya naik dan juga Bitcoin-nya turun, itu berarti dump untuk altcoin. Ketika Bitcoin dominance-nya naik, tapi Bitcoin-nya stabil, itu adalah fase akumulasi untuk altcoin. Nah, kalau kita cocokkan dengan fase yang terjadi saat ini, Bitcoin kan mengalami penurunan. Bitcoin-nya mengalami decrease, kemudian Bitcoin dominance-nya juga mengalami decrease. Dan sekarang itu adalah fase stable, di mana altcoin stable. Maksudnya altcoin itu bukan berujuk pada 1-2 altcoin, tapi keseluruhan altcoin. Jadi kalau kita lihat dari pergerakan market saat ini, kondisi altcoin diibaratkan stabil, teman-teman. Kenapa? Ya, Ethereum mengalami penurunan, tapi ada koin lain yang justru mengalami kenaikan. Kalau di rata-rata itu stabil. Itu kurang lebih ya. Teman-teman, jadi kalau kita perhatikan di sini memang kelihatan banget saat ini kita lagi dalam posisi yang stabil ini. Kita menunggu tentunya terjadi all season, teman-teman, all season. Kondisi di mana Bitcoin dominance-nya mengalami tren penurunan parah, ya, tapi Bitcoin-nya masih tetap bisa survive. Artinya Bitcoin juga mengalami kenaikan tipis. Itu adalah fase all season yang bakalan sangat-sangat singkat, teman-teman. Jadi penting banget untuk diperhatikan level tersebut. Ataupun ada juga potensi di mana Bitcoin dominance-nya mengalami penurunan, tapi Bitcoin-nya stabil, itu juga bisa dibilang menjadi sentimen yang cenderung positif untuk altcoin. Jadi intinya adalah yang harus ditekan adalah Bitcoin dominance. Sementara Bitcoin-nya harus tidak dalam posisi dump, melainkan harus dalam posisi stabil, ataupun harus dalam posisi mengalami kenaikan. Itu baru bagus untuk altcoin.
Jadi kalau teman-teman yang mau cek juga nih gimana sih potensi dari apa namanya altcoin season saat ini, teman-teman bisa cek aja di Google ya, alt season index, teman-teman. Alt season index, masuk ke blockchain center ini, biasanya yang paling atas, teman-teman. Nah, di sini kita bisa temukan nih sebuah data yang menunjukkan bahwa saat ini kita mendekati yang namanya alt season. Kita sudah berada di poin 69. Dan alt season baru akan mulai di level 75. Ingat ya, fase alt season itu adalah fase di mana kita akan melihat banyak altcoin untuk mengalami kenaikan. Jangan terbuai dengan hal tersebut, karena fase alt season tidak pasti. Bisa terjadi cukup lama, atau agak panjang, bisa juga terjadi sangat pendek. Jadi maksimalkan untuk taking profit di pucuk ketika alt season itu tiba, teman-teman. Jadi sekarang kita sudah mendekati 6 poin menuju alt season. Apakah kita bakal masuk alt season atau enggak? Ya kita pantau market sama-sama. Lalu bagaimana nih kondisi dari pergerakan Bitcoin? Teman-teman, saat ini Bitcoin bisa dibilang lagi dalam fase koreksi ya. Bitcoin koreksi, drop ke kisaran level 42.400 saat ini. Dan seperti analisa kita kemarin, Bitcoin ini bergerak dalam sebuah ascending channel, teman-teman. Ascending channel itu mungkin memberikan dua arah kemungkinan pada Bitcoin. Sorry, ascending triangle ya, bukan ascending channel. Nah, ini kurang lebih polanya seperti ini, teman-teman. Kita harus mewaspadai yang namanya fase apapun itu. Apakah itu false breakout, apakah itu bakalan bullish, atau justru itu malah failure. Ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi, teman-teman. Yang pertama adalah kalau dia breakdown dari trend line yang panjang ini. Nah, ini kita coba cek dari di gambarnya. Nah, ada kemungkinan memang Bitcoin ini breakdown dari trend line ini, teman-teman. Itu ada di support kisaran level 41.600. Kemarin sudah dites ya. Kemarin sudah dites, di sini dia mendapatkan rejection yang cukup kuat untuk Bitcoin. Harapan kita adalah Bitcoin bisa kembali rally, teman-teman. Dan kalau itu terjadi, apalagi Bitcoin dominance-nya turun, siap-siap altcoin bisa dapat momentum kenaikan. Kalau kita perhatikan dari sini, smart money Bitcoin itu habis, kosong ya. Sementara dari volume perdagangannya cenderung sangat tinggi. Artinya banyak investor besar ataupun kecil ini yang melakukan transaksi di perdagangan kemarin. Tapi investor besarnya justru tidak terlihat. Artinya mereka tidak terlalu banyak trade. Itu teman-teman. Sementara untuk level support itu di kisaran 41.600 dengan level resistance ada di kisaran 44.500. Kalau Bitcoin mampu menembus level tersebut, bukan tidak mungkin pergerakan Bitcoin akan kembali mengalami tren kenaikan ke 50 dolarnya. Jadi ini masih dalam tahap koreksi, teman-teman, buat Bitcoin. Gimana untuk Bitcoin dominance? Bitcoin dominance itu kemarin dan juga beberapa hari terakhir memang mengalami penurunan. Belum ada konfirmasi pembalikan arah. Dari smart money pun Bitcoin dominance juga cenderung kecil, teman-teman. Jadi sekarang ya momentum untuk banyak altcoin yang belum sempat naik untuk naik dulu. Ya, BNB dan Matic kayaknya memimpin, teman-teman. Jadi itu sih, kita masih kalau saya pribadi masih menunggu kemana arah pergerakan Bitcoin ke depannya, tapi overall sekarang dia masih bergerak dalam ascending channel, yang mana kita harapkan ada kenaikan jangka pendek lagi untuk Bitcoin. Semoga bisa ngetes level 40 ribuan. 44.000 maksudnya, teman-teman. Ya gitu aja, semoga video kali ini bisa bermanfaat. Saya mau pantau market lagi, teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya akun Telegram, teman-teman yang mau masuk komunitas kita punya komunitas, teman-teman. Di sini kita banyak berbagi informasi, analisa, teman-teman ya. Thank you banget yang udah berusaha buat sharing. Semoga bisa menjadi pembelajaran buat teman-teman yang lain juga. Kita nggak punya kelas berbayar, jadi kalau di luar sana ada menawarkan kelas-kelas mengatasnamakan Andre Greystone atau grup seputar investasi, itu bukan kita, teman-teman. Kita semuanya murni belajar mandiri, tidak tergantung dengan siapapun. Oke, gitu aja. Semoga video kali ini bisa bermanfaat, dan akhir kata saya Andre. Makasih.